Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Tanpa terasa kita sudah memasuki awal bulan Mei. Dan saya yakin dan percaya karena pemeliharaan Tuhanlah kita masih bisa berjumpa dan beribadah bersama saat ini. Berjumpa kembali bersama dengan GKRI Diaspora City Center. Kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Saya akan memimpin saudara di dalam bahasa Ibrani, kemudian saudara bisa mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim. Tehilach lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, neheni beorach misor, alechet bedereku beleyarech ito, lahalak be'etsa risa wela sakah. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Shalom, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada? Pada pagi hari ini di awal bulan Mei, kita bersyukur kita masih dalam perlindungan Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa sama-sama kita pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Mari semua yang kita di rumah, dimanapun saudara berada, kau boleh ambil waktumu. Beberapa waktu ke depan kita mau sungguh-sungguh menghadap Tuhan, raih hadirat Tuhan, dan sebentar kita akan dengar firman-Nya yang menjadi kekuatan dan penopang dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau membuka hati kami. Mulai tutup mata jasmanimu. Kita mau persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu. Jesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus, Dia mengasihi, mengasihi Roh Kudus, sebab Dia lembut. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kau kenal hati kami Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, lebih sungguh lagi nyatakan iman kita, katakan Roh Kudus. Roh
Kudus, Kau hadir di sini. Benar. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau menjamah setiap hati umat-Mu yang sungguh-sungguh menghadap Engkau Roh Tuhan. Kudus, Ini buka hati kami pagi ini. Oh, Kau lembut, manis, Kaulah penghiburku, penolongku. mari angkat tanganmu. Dimanapun saudara berada, dengan sungguh katakan, Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. jamahlah kami. Jamahlah Haleluya. penuhi kami Dengan kuasa lagi ku buka hati. buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami. Haleluya. Penuhi kami dengan kuasa Lagi, lebih lagi nyatakan, ku buka hati. buka hati untuk Roh-Mu Benar Tuhan, Tuhan. Kau kenal hati kami. Ini umat-Mu yang menyatakan, yang beribadah pagi ini. Jamah kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Lagi, jamahlah kami. Oh, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku buka hati buat setiap hati kami. Jamah kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau kenal setiap hati umat-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik, Yesus dahsyat. Yang kami datang, mau beban kami, masalah kami, lewat pujian pagi ini, kami disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih Bapak. Kami yang hari-hari ini mulai merasa kering Tuhan. Mungkin sudah setahun berlalu kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami mau setiap kami menyaksikan ibadah, beribadah online bersama Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Kau kenal setiap hati umat-Mu Tuhan.
Kami mau terus buka hati kami. Makasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. biar Kau ambil alih Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sambil Kau bangkit berdiri, angkat tangan, Kau buka hati menyatakan, Ku buka hati untuk jamahan. setiap kita dimanapun saudara berada, Berserah nyatakan kami berserah penuh Tuhan. hadirat-Mu. Biar Dia ambil alih. Ambil alih seluruh hidupku di Bersama setiap umat-Mu pagi ini Tuhan, yang berserah penuh. Oh, Kau ambil alih di altar-Mu. Oh, lagi nyatakan ku buka hati untuk jamaah. Ekspresikan setiap pujian kita, nyatakan di hadirat Dia mau ambil alih seluruh hidupku, di lebih lagi menyembah. Oh, ku buka hati untuk jamaah. Engkau dahsyat Tuhan. Di hadirat biar Dia ambil alih setiap hidup kita. Seluruh hidup di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu, di altar-Mu. Sekali lagi di altar-Mu, di altar-Mu. Menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar setiap pujian kami, tepuk tangan kami, semua yang keluar dari hati kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami siap bersorak melompat bagi Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Masih bersemangat saudara ya. Kita mau angkat pujian bersorak hanya bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak terima pujian. Amin. Angkat pujian ini. Mari tepuk tangan kita semuanya. Ekspresikan lewat pujian kita pagi hari ini. Yeah, 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 yeah. Sama-sama katakan, Dia batu karang. Kau batu karang yang teguh, kota benteng perisaiku. Sebab yang menang kalahkan, yang menang kalahkan malu. Penyelamat, oh, oh, penyelamat. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan haleluya. Lebih lagi
keselamatanku. darimulah keselamatan. Dengan iman kita yang menang mau kalahkan maut. Amin. Yang menang kalahkan maut. Sebab penyelamat yang bangkit. Mari saudara, kau boleh angkat tanganmu melompat bagi Tuhan, katakan haleluya. 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 Kekal mulia. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Haleluya. Dia dahsyat. Siap melompat bagi Tuhan. One, two, three. Yesus. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja Bersorak. Benar Tuhan. masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Siapa juru selamat? Juru Selamat Musik memuji Tuhan. Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala semuanya. Kita nyatakan dia dahsyat, dia agung, dia perkasa. Amin. Hey. Oh, oh, oh. Yeah. Sama-sama katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, Megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. pertahanan, Yesus Tuhan, Lagi lebih lagi, Yesus agung dan perkasa, Agung dan berkuasa, megah dan berjaya, Yesus. Dengan imanmu, dia tempat perlindungan kita. tempat perlindungan, Jesus, gunung pertahanan, Jesus, Yesus Tuhan. Yesus. Nyatakan Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, siang melompat buat Tuhan. Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Lagi bersorak. Yesus kau, Yesus kaulah Tuhan, dia Raja pemenang. Raja Bersorak, bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, tempat perlindungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. pertahanan, Yesus, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai. Saudara percaya Yesus dahsyat, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Sama-sama kita akan berdoa buat persembahan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa melihat dalam layar kaca Bapak Ibu. Tersedia QR code atau Bapak Ibu bisa mentransfer lewat Dana, OVO dan lain-lain. Sesuai yang Tuhan kehendaki. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur setiap tenaga energi kami. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kamu memberikan terbaik. Lewat setiap pujian yang kami sudah naikkan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami memberikan dari hati kami yang ikhlas. Karena kami tahu Engkau terlebih dahulu
sudah memberikan nyawamu untuk setiap kami. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kita pujian sama-sama dari awal. Firman-Mu Katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah. di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, benar Tuhan. Di tempat maha Hati kami siap ini pagi untuk dengar firman-Mu. Kau menjaga setiap umat-Mu Tuhan. Siang kita semua bangkit berdiri. Kita menyatakan pujian ini dengan iman kita. Yesusku, lebih lagi. dengan sayap-Mu ku akan Terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan pelindung bagiku. Oh, pertolonganmu tinggi. Ku mengangkat tangan, kami berserah pada Tuhan. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Sekali lagi, Kau ku nantikan. Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saat ini kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga, apabila pagi hari ini kami boleh bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang disukakan di tengah-tengah ibadah kami. Bapa Surgawi, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, ingin mengajar kami melalui firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil dan mencuri firman Allah dari hati pikiran kami bersehati mengusir menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang menaungi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama karena hanya satu ayat. Kita akan bersama-sama membacanya, 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mengingat-ingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, murid-murid Tuhan. Dan salah satunya adalah ketika Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus akan turun ke atas manusia, dan Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan segala sesuatu yang telah Tuhan katakan kepada kita. Jadi Roh Kudus itu menjadi pengganti daripada Kristus yang akan menyertai manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena Yesus akan segera naik ke surga dan kita sangat membutuhkan Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bulan Mei ini ada 2 peristiwa penting di dalam kalender gerejawi. Yang pertama adalah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nanti kita akan memperingatinya lewat ibadah pada tanggal 13 Mei. Hari Kamis 13 Mei jam 10 pagi. Yang kedua adalah Hari Raya Pentakosta, juga di bulan Mei, yaitu pada tanggal 23, tepat 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya sepanjang bulan ini kita akan fokus belajar untuk mengenali dan mengalami bagaimana hidup bersama dengan Roh Kudus. Saudara, sadarkah kita semua bahwa kekristenan itu bukanlah sekedar melakukan atau menjalani hal-hal agamawi. Tetapi kekristenan itu merupakan hubungan dengan Tuhan. Atau lebih tepatnya persahabatan dengan Tuhan. Friendship with God. Apabila saudara menjalani kekristenan ini hanya sebagai agama, maka saudara akan merasa jenuh, saudara akan merasa kering, dan saudara tidak akan bertumbuh secara rohani. Tetapi apabila saudara mengalami hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan Tuhan, dan hidup bersama-sama dengan Roh Allah, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kita ingin belajar mengenali Roh Allah, Roh Kudus itu yang Tuhan sudah curahkan kepada kita.
Dan kita akan menikmati bagaimana hidup bersama-sama dengan Roh Allah. Nah, pertanyaannya, siapakah Roh Allah ini? Ini bagian yang pertama yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Siapakah Roh Kudus itu? Kita perlu mengenal pribadi Roh Kudus. Nah, sebelum kita mengalami pengalaman hidup bersama dengan Roh Kudus, penting bagi kita untuk mengenal siapakah Roh Kudus itu. Di dalam Matius 28, mari kita perhatikan ayat ini dan kita baca bersama. Ayat ini berkata begini, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Dan biasanya ayat ini dikenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Perhatikan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus menempatkan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sama, sederajat. Saudara, Tuhan sendiri menjelaskan ya bahwa Roh Kudus memiliki kedudukan yang sama dengan Allah Bapa dan juga Anak Allah itu. Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga di dalam Allah Tritunggal. Saya ingat apa yang diajarkan Pak Yusuf Roni dulu mengenai Tritunggal ini. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sehakikat, sederajat, dan melekat. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Dengan kata lain, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah juga. Inilah pribadi Allah itu, yaitu Bapa, Anak, atau Firman, dan juga Roh. Bapa tidak bisa dipisah-pisahkan dengan firman-Nya dan juga dengan Roh-Nya. Itulah yang dikatakan sehakikat, sederajat, dan melekat. Ibarat matahari, matahari itu ada bolanya, bola matahari. Tapi ada juga cahayanya dan juga ada panasnya. Kalau matahari itu dipisah-pisah, apakah matahari itu ada tiga? Tidak. Matahari itu tetap satu, tetapi memiliki tiga bagian. Memiliki panas, memiliki cahaya, dan juga bola mataharinya. Kalau ada panas, ada cahayanya, pasti ada bolanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jika saudara percaya kepada Allah, maka saudara harus percaya juga kepada Anak, dan percaya juga kepada Roh Kudus. Ini gambaran daripada Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, mari kita membandingkannya dengan manusia, ya. Membandingkannya dengan manusia. Di dalam diri saya, ya. Saya ini Martin Hareva, kalau sebagai pribadi, tapi saya juga adalah pendeta sebagai hamba Tuhan. Di rumah, di tengah-tengah keluarga saya, di tengah-tengah istri dan anak-anak, saya adalah suami dan ayah bagi mereka. Apakah ada 3 orang? Tidak. Saya hanya 1. Tapi saya sebagai pribadi, saya sebagai pendeta, dan saya juga sebagai ayah dari anak-anak saya dan suami dari istri saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah gambaran daripada Roh Kudus yang merupakan pribadi Allah. Jadi
Roh Kudus itu ya Allah juga. Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang juga penolong dan sahabat bagi orang percaya. Nah saudara, Brother Lawrence, seorang biarawan Prancis pada abad ke-17, dia menulis sebuah buku. Judulnya The Practice of the Presence of God. Di dalam isi bukunya ini, dia menceritakan bagaimana sebagai seorang biarawan dan yang tugasnya adalah menyiapkan makanan, dia adalah juru masak di sana, tugasnya setiap hari adalah dia menyiapkan makanan, mempersiapkan bahan-bahannya, lalu kemudian dia memasaknya, lalu kemudian dia juga yang menyediakan buat para biarawan yang lain, dia juga yang harus membersihkan atau mencuci piring setelah mereka makan, dia juga yang harus pergi membuang sampah dari kotoran-kotoran sisa masakan. Saudara, dia berkata begini, jangan mengubah apa yang saudara kerjakan, tetapi ubahlah sikap saudara terhadap apa yang saudara lakukan. Karena dia berkata, kalau kita melihat kepada pekerjaan itu sendiri, maka kita akan jenuh dan mudah bosan. Maka kita akan melihat, wah ini pekerjaan kotor, wah ini pekerjaan seorang pembantu, wah ini gak layak buat saya. Kalau cara berpikir kita seperti itu. Tapi jangan mengubah pekerjaan itu, tetapi saudaralah yang mengubah sikap terhadap apa yang saudara kerjakan. Jadi dia berkata begini, ketika saya mandi, ketika saya memotong sayur-sayuran, ketika saya mempersiapkan bahan-bahan makanan, ketika saya masak, ketika saya menyuguhkannya, dan ketika saya mencuci piring dan membuang sampah, saya melihat bahwa ini adalah penyembahan saya kepada Tuhan. Saya tidak mengubah dan mencari pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan buat hati saya, tidak. Tapi saya memerintahkan hati saya dan pikiran saya untuk melakukan ini sebagai penyembahan kepada Allah. Dan ini sangat berbeda. Saya menikmati hari-hari saya. Karena saya berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus menuntun setiap langkah saya, karena apa yang saya lakukan adalah bersama dengan Tuhan. Gambaran baiknya, contoh baiknya begini saudara. Ketika saya mulai mempraktikkan apa yang dikatakan oleh Brother Lawrence, saya mulai ketika saya bangun pagi, saya berdoa, lalu saya mandi, ya, lalu kemudian saya berangkat, saya mengendarai mobil, ya, saya mengendarai mobil untuk Tuhan, untuk Allah sebagai penyembahan saya. Wah sangat berbeda sekali, biasanya saya suka nggak sabaran kalau di jalan raya, suka klakson kalau mobil di depan lambat, suka menyalip mobil yang menghalangi jalan saya. Tapi ketika saya mulai menikmati bahwa perjalanan itu saya lakukan sebagai penyembahan saya kepada Tuhan, wah sangat berbeda. Saya berubah jadi orang yang sabar, saya nggak tergesa-gesa, saya bisa menikmati perjalanan saya. Wah sangat berbeda saudara. Coba saudara melakukannya di rumah, maka saudara akan bisa menikmati hal itu. Jadi apapun yang kita kerjakan di rumah, itu adalah kita lakukan sebagai penyembahan untuk Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita mempelajari siapakah Roh Kudus itu, lalu kita ingin melihat perbuatan-perbuatan apa yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan oleh Roh Allah. Roh Allah sudah hadir sebelum penciptaan dunia. Karena Roh Allah ini sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak mulanya. Nah, pekerjaan Roh Allah sudah bisa disaksikan di Alkitab sejak masa penciptaan. Yang pertama kita melihat ya, penciptaan manusia di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat ini buat saudara.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, pada waktu Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia, sejak saat itu manusia memiliki roh. Dalam arti R kecil, ya, roh manusia. Itu berasal dari roh Allah. Ini pekerjaan roh Allah. Ya, itu sebabnya manusia berbeda dari ciptaan yang lain. Berbeda dari binatang. Berbeda dari tumbuh-tumbuhan. Mereka punya tubuh. Ya, binatang punya tubuh, mereka juga punya jiwa. Ya, tetapi mereka tidak punya roh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada saat kita membaca firman Tuhan seringkali kita tidak mengerti apa yang kita baca. Nah, mestinya kita minta pengurapan Tuhan ketika kita membaca Alkitab, supaya roh Allah itu menghidupkan ayat-ayat yang kita baca dari tulisan atau kata-kata yang mati menjadi hidup. Dan itu akan membangkitkan, akan menghidupkan iman kita. Ketika iman kita bangkit, ketika iman kita hidup, apapun masalah dan persoalan yang saudara hadapi, saudara bisa mengatasinya. Itu merupakan kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Saudara sangat membutuhkan roh Allah untuk mengurapi ketika saudara membaca firman Tuhan, ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan. Iman saudara dihidupkan, saudara diberi hikmat ketika saudara membaca dan merenungkan firman Allah. Dan itu akan membangkitkan iman percaya saudara kepada Tuhan. Inilah peranan roh Allah yang pertama. Yang kedua, kalau tadi di perjanjian lama, sekarang kita lihat di perjanjian baru. Tuhan Yesus dikandung dan lahir sebagai manusia. Di dalam Lukas 34 dan 30. Lukas ayat yang pasal yang pertama ayat 34 dan 35. Kita baca bersama. Saya akan baca ayat 34, jemaat Tuhan di rumah membalas dengan ayat yang ke-35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. 35, silakan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Ketika malaikat memberitahu Maria bahwa dia akan mempunyai seorang anak, Maria bertanya, dan itu pertanyaan yang logis. Dia berkata, bagaimana mungkin karena aku belum bersuami? Lalu malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan masuk ke dalam rahim Maria dan kemudian memiliki janin dan lahirlah anak Allah yang kudus itu, Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, rasanya agak sulit menerima hal seperti ini, ya. Bagaimana mungkin seorang manusia yang belum menikah bisa punya anak? Ya, dari mana caranya? Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, peristiwa yang menakjubkan ini, yaitu roh Allah masuk ke dalam rahim Maria, lalu kemudian terbentuklah janin, dan kemudian lahirlah anak, yaitu Yesus, anak Allah yang kudus. Banyak orang tidak bisa menerima hal ini karena mereka menerimanya dengan akal pikiran manusia. Dan itu pasti tidak mungkin.
Karena mereka berkata kalau Allah bisa punya anak, ya, anaknya adalah Yesus, lalu ibunya siapa? Karena mereka menerimanya dengan logika manusia. Tetapi buat orang percaya itu nggak masalah karena kita menerimanya dengan iman. Kita percaya bahwa kuasa Allah bisa bekerja dan melakukan apapun yang Allah inginkan. Kenapa jadi pusing? Buat kita nggak akan pusing. Karena kita bisa percaya Allah menciptakan, ya, segala sesuatunya. Kalau kita percaya Allah menciptakan segala sesuatunya, apa susahnya bagi Allah untuk melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria? Roh Allah akan menaungimu dan engkau akan melahirkan seorang bayi yang akan diberi nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Yang ketiga, gereja mula-mula. Apa yang dilakukan oleh Roh Allah pada saat gereja mula-mula dibangkitkan? Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 dan 41. Mari kita baca. Saya baca ayat 4, kemudian baca ayat 41. Kita sama-sama membacanya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini adalah kisah pada saat pada saat Petrus dan 120 murid Tuhan yang berkumpul di loteng atas ini sedang berdoa, ya. Karena memang Tuhan sudah menjanjikan Roh Allah itu, maka Roh Allah tiba-tiba turun atas mereka dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan ketika mereka berkata-kata kepada orang-orang di luar, orang-orang bisa mengerti apa yang mereka katakan. Oh, saya orang Arab, kok dia bisa berbahasa Arab ya? Ini kan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka adalah para nelayan, tetapi kok bisa berbahasa Arab? Mereka terheran-heran. Lalu ada juga yang berbahasa Yunani, lalu ada juga yang berbahasa Kreta, dan lain-lainnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Petrus menyampaikan Injil kepada orang banyak saat itu, terjadi revival yang luar biasa. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Ayat 41 melaporkannya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, menerima perkataan Petrus itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini revival besar yang terjadi dan saat itulah berdiri gereja mula-mula. Mulailah murid-murid memimpin orang banyak itu. Mulailah dibentuk gereja, ya, supaya ada tempat untuk mereka bersama-sama beribadah, memuliakan Allah. Tempat supaya mereka menerima pengajaran firman Tuhan, supaya pengetahuan mereka bertambah, pengenalan mereka bertumbuh tentang Tuhan, dan iman mereka dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita minta Roh Allah untuk melanjutkan karya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya Kristus yang berkarya, tetapi mari karya Kristus itu kita lakukan bersama-sama. Karya Kristus menjadi tidak terbatas jika itu dilakukan oleh setiap
orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita anggap mustahil, jika Tuhan yang mengerjakannya, maka hal yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Kalau kita mengingat pada zaman-zaman dulu, ya, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Dulu ide-ide brilian dari orang-orang pintar, ya, itu banyak dikecam dan berkata nggak mungkin kamu bisa melakukannya. Tetapi di zaman sekarang ide yang dulu brilian buat zaman sekarang itu hal yang biasa. Ya. Bahkan itu sudah menjadi sebuah keharusan. Saya berikan contoh beberapa hal. Dulu di Amerika ketika orang-orang mulai membangun rel kereta api, para ahli berpendapat begini, ya. Pasti akan dibutuhkan rumah sakit jiwa yang banyak. Karena akan banyak orang menjadi gila ketika melihat dan mendengar suara lokomotif dari kereta yang sedang berjalan. Maksud mereka itu adalah sebuah kemustahilan. Membangun sebuah rel kereta dan kemudian orang-orang atau masyarakat menyaksikan dan mendengar suara kereta yang begitu bergemuruh. Itu malah merusak penilaian banyak orang. Di Jerman para ahli berkata kereta api dengan kecepatan di kemudian hari, ya. Di Jerman para ahli berkata kereta api dengan kecepatan 240 km per jam ini adalah kecepatan yang sangat mengerikan. Para penumpang yang ada di dalam kereta, darahnya akan keluar dari hidung dan kemudian ketika mereka memasuki terowongan, orang-orang akan mati lemas di dalam kereta. Ini pendapat para ahli yang menolak pembuatan kereta dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi hari-hari ini kereta dengan kecepatan tinggi itu menjadi sebuah keharusan. Karena itu menjadi kebutuhan orang banyak. Bahkan Pak Jokowi saat ini memiliki proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang biasanya ditempuh 4 jam, 3 jam lebih, 4 jam, bisa ditempuh dalam waktu tidak sampai 1 jam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang mustahil zaman dulu, hari ini itu menjadi hal yang biasa. Ya. Ketika ide pembuatan kapal dari besi diusulkan, kapal-kapal laut dari bahan besi diusulkan, awalnya kan dari kayu. Lalu kemudian dirancanglah kapal laut dari besi. Banyak orang berpendapat enggak mungkin bisa mengapung karena berat jenis besi dengan air laut itu membuat kapal akan tenggelam. Tapi hari ini saudara lihat ada banyak kapal laut yang terbuat dari besi dan begitu megahnya. Pada tahun 1895, Lord Kelvin, Direktur Royal Society berkata, mana mungkin mesin-mesin yang lebih berat dari udara itu bisa terbang. Ketika orang mulai membayangkan atau mulai merintis pembuatan pesawat terbang. Lord Kelvin tidak bisa menerima secara akalnya. Nggak mungkin lah besi kok bisa mesin-mesin yang terbuat dari besi itu bisa terbang. Tapi hari ini itu menjadi sesuatu yang biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan hal-hal yang rohani, yang mustahil menurut pikiran kita. Tapi itu menjadi tidak mustahil ketika Roh Kudus bekerja di dalamnya. Coba lihat Tuhan Yesus lahir dari Roh Kudus. Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang mengalami kebangunan rohani dan bertobat, diselamatkan saat itu juga.
Roh Kudus memakai orang-orang sederhana, 120 murid-murid untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Kalau hari ini kita di Indonesia bisa mendengar kabar baik, berita Injil, itu dimulai dengan karya Roh Kudus yang luar biasa dan dahsyat. Mari miliki pengalaman hidup bersama dengan Roh Kudus. Maka hal-hal yang mustahil akan menjadi tidak mustahil dalam hidup saudara. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi hal-hal yang mungkin dalam hidup saudara. Bersama dengan Roh Allah, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami mendapatkan pengajaran tentang pribadi Roh Kudus. Mari Tuhan materaikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami dan dalam hidup kami. Sehingga kami mengerti dan kami sungguh-sungguh mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Perjalanan hidup yang menakjubkan bersama dengan Roh Allah. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Memberkati di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi anak-anak kami. Tuhan berikan keberhasilan. Tuhan, Engkau juga menjamah saudara-saudara kami yang sakit. Sehingga mereka dapat menerima anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Berkati dan pulihkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah di dalam mengatasi wabah COVID-19. Sehingga pemberian vaksin dapat berjalan dengan baik dan lancar ke seluruh masyarakat. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berduka. Karena 53 pelaut pahlawan kami yang mengalami kecelakaan dalam tugas. Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga mereka. Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan menolong anak-anak mereka supaya dapat melanjutkan studi mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, kita sudah diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Tiba saatnya kita dilayani untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian salibnya, dan jemaat yang dikasih Tuhan bisa mengikuti perjamuan kudus ini dengan roti dan anggur yang sudah disiapkan di rumah masing-masing. Salibnya, salibnya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, mari izinkan Roh Kudus mengingatkan kita apabila ada dosa dan pelanggaran yang belum kita akui di hadapan Tuhan, mari minta pengampunannya. Saat ini juga Tuhan akan mengampuni saudara, menyucikan saudara dan melayakkan saudara. Untuk itu, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. La fete fakete tutomu estin tu soma, tu iper imon klomenon, isa fesin amartion. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Melalui darahnya yang tertumpah, hidup kami diselamatkan, hidup kami sudah ditebus, harganya lunas dibayar. Dan kami diberi kemampuan untuk hidup bersama-sama dengan Roh Allah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dengan iman yang seperti itu, kami mau memakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita memakannya. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Piete exaftu pandes, tuto esti tu emamu, tutis kenis diatikis, tu iper imon ke polon, ekinomenon, isa fesin amartion. Minumlah kamu semua darinya. Inilah darahku dan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Mari kita berdoa. Kami yakin dan percaya darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib telah menghapus segala dosa dan kesalahan kami, telah mengangkat kelemahan-kelemahan kami dan juga sakit penyakit kami. Dengan iman yang seperti itu, kami mau meminumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita meminumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur masing-masing di dalam hati kita. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini, Tuhan kembali mengingatkan kami dan menguatkan iman kami untuk tetap bersekutu dengan Tuhan dan tetap mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, program Diakonia Berbagi masih kita lanjutkan dan kita akan memberikan bantuan kepada anak-anak yang ada di NTT. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak dan ingin memberikan bantuannya, bisa mengirimnya ke nomor rekening yang ada di depan. Dan juga pilihan yang kedua adalah men-scan QRIS yang muncul di layar kaca saudara. Atas persembahannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan doa dan konseling, silakan mengirim pesan di nomor WhatsApp ini. Nanti tim doa dan konseling dari GKRI Diaspora City Center akan segera menghubungi saudara dan melayani saudara. Talk Show Diaspora TV. Jangan lupa hari Sabtu tanggal 7 Mei ini jam 1 siang
akan ada talk show dengan narasumber Dr. Anwar Chen. Nah, apa yang ingin disaksikan lewat kehidupan dari Dr. Anwar Chen ini, mari kita nantikan. Jangan lupa tanggal 7 Mei jam 1 siang. Kelas SOM telah berjalan dan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6:30 sampai jam 8:30 malam. Mari tetap semangat mereka yang belajar dan mengikuti SOM. Informasi ibadah GKRI Diaspora City Center setiap hari Minggu menyelenggarakan ibadah untuk sekolah minggu jam 8 pagi. Untuk ibadah raya jam 10 pagi, untuk ibadah youth jam 2 siang, dan ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan bagi persepuluhan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita mau berdoa sebelum memberikannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat yang tercurah dalam hidup kami. Dan saat ini kami membawa persembahan persepuluhan kami yang menjadi milik Tuhan. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan yang beri. Karena kami mengingat bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit. Dan mengenyahkan belalang pelahap yang mau merebut berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan sukacita kami mau memberinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saudara bisa mengirimkan lewat transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini atau men-scan QRIS yang ada di layar kaca saudara. Tuhan memberkati. Sementara kita berikan persembahan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin diriku hanya kau. tak kuandalkan kekuatanku, Namun yang pasti namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banggaku. Allah sumber, sumber, sumber kuatku. Kuatku, Haleluya. dan banggaku. Sekali lagi. Allah sumber, kuatku. Oh, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber kuatku dan banggaku. Selamanya, selamanya, Selamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat dan juga menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, membawa korban persembahan kami dan membawa hidup kami
untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami membawa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan mengalami berbagai masalah dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk Pak Damanik yang saat ini mengalami masalah dalam hubungan suami istri. Mari Tuhan Engkau pulihkan hubungan mereka. Engkau jamah istrinya sehingga mereka pulih kembali. Kami berdoa juga untuk Pak Syahril Philip dan Ibu Ripka yang saat ini sedang menjalani terapi saraf tulang belakang. Tuhan menolong sehingga tulang belakang mereka bisa kembali sehat sempurna. Kami berdoa untuk Ibu Kumpul yang saat ini juga sedang menjalani pemulihan saraf kejepit. Tuhan Engkau menjamah bagian saraf yang kejepit ini sehingga pulih dengan sempurna. Kami berdoa juga untuk Pak Sakti Syahaan yang sedang menjalani terapi tulang belakang dan juga pemulihan lutut. Tuhan memberikan kelancaran buat semua prosesnya dan Pak Sakti dipulihkan. Kami berdoa untuk saudara Nandika yang telah berpaling dari iman percayanya dan dia ingin kembali lagi. Mari Tuhan Engkau jamah dan pulihkan hidupnya. Dan juga hubungannya dengan mamanya dipulihkan. Kami berdoa untuk Pak Tigor yang mengalami masalah di dalam keuangan. Dia terikat dengan hutang Bapak. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat, kemampuan kepadanya untuk menyelesaikan masalah keuangannya. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Kami berdoa untuk Pak John Lee Nainggolan pasca pemasangan ring di jantungnya. Tuhan Engkau memberikan pemulihan bagi kesehatannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Darti Panjaitan, Ibu Romondang Raja Guguk, Ibu Emma Ria Siregar dan Ibu Tambunan yang sakit. Tuhan Engkau melawat mereka, memberikan mereka kesabaran, damai sejahtera, sukacita Tuhan ada di dalam hati mereka, memberkati keluarga yang mendampingi. Kami berdoa juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Kami bersyukur untuk Juan Lumban Tobing, juga untuk Pak Paulus Santoso, buat Dewi Adriani, Piani Bangun, untuk Freddy Gultom, untuk Stefani Kesia dan juga Ibu Meike Sumakso. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu sepanjang tahun yang lalu bagi saudara-saudara kami ini. Dan kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Engkau menuntun langkah mereka, biarlah hidup mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang baru berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dan mereka menjadi berkat juga buat orang lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian kepada Allah, beri puji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan bersatu teduh
Dan jangan lupa kita berjumpa kembali nanti sore. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari telah selesai. Tuhan memberkati saudara semua di rumah. Tuhan Yesus begitu baik. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan selalu pakai masker. God bless you all. Allah sumber kuatku. Dari hati kita nyatakan, Hanya kau milikku di surga. tiada Yang ku ingini di bumi hanya kau. Tak ku handalkan, kekuatan, namun yang pasti, namun yang pasti Dia tetap selamanya. tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Sebentar saudara WC yang minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kuatku dan bagianku Selamanya, selamanya.